Selamat siang kepada Ibu Silvi Kristina selaku dosen pengampu mata kuliah Intermediate 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi PSAK 25 dengan judul Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rifka Shalom dengan NIM 2021-749, dan ada Sherla dengan NIM 2021-750, ada Felicia dengan NIM 2022-772, ada Aulia dengan NIM 2022-790, dan ada Putri dengan NIM 2022-70-119. Sebelumnya, saya Rifka Shalom dengan NIM 2021-749. Di sini saya akan membahas penerapan PSAK 25 tentang yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, akuntansi untuk perubahan estimasi akuntansi, dan akuntansi untuk koreksi kesalahan periode lalu. Sebelumnya kita bahas dulu konsep materialitas. Mungkin di sini teman-teman semua sudah tahu apa itu konsep materialitas. Intinya, ketika terjadi kesalahan salah saji atau kelalaian dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, dan kesalahan itu bisa menyebabkan perubahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka kesalahan tersebut disebut dengan material. Konsep materialitas itu bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian atau kesalahan. Jadi ketika ada kelalaian atau kesalahan, tapi tidak berdampak pada pengambilan keputusan ekonomi, maka kelalaian tersebut sifatnya tidak material. Yang menentukan material atau tidaknya suatu kelalaian atau kesalahan itu adalah pihak manajemen, karena mereka yang melakukan pengambilan keputusan manajerial. Beranjak ke kebijakan akuntansi, jadi kebijakan akuntansi itu menurut PSAK 25 disebutkan kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian, kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pengukuran, dan penyajian atas elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh suatu perusahaan itu harus bisa menjelaskan 3 hal, yaitu tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian suatu pos dalam laporan keuangan. Pengakuan, kebijakan akuntansi yang dipilih harus bisa menjelaskan kapan dan kondisi seperti apa suatu peristiwa itu diakui menjadi transaksi. Kebijakan akuntansi harus dapat menjelaskan berapa banyak jumlah rupiah dari transaksi yang diakui, serta bagaimana transaksi tersebut disajikan di dalam laporan keuangan. Penetapan untuk kebijakan akuntansi ini menurut PSAK 25, pemilihan kebijakan akuntansi itu harus mengikuti aturan. Yang pertama, jika terdapat standar akuntansi keuangan yang spesifik untuk suatu transaksi peristiwa kondisi tersebut, maka PSAK tersebut digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan panduan aplikasi yang terkait. Namun, jika tidak ada PSAK spesifik, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta andil di mana laporan keuangan itu menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, mencerminkan substantif ekonomi, kemudian netral, dan berdasarkan pada pertimbangan yang sehat, serta lengkap untuk semua hal material. Selanjutnya, saya Syarol Vesari dengan NIM 2021-750 akan menjelaskan slide berikut ini dan slide-slide selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita membahas mengenai pertimbangan dalam penerapan. Nah, ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Pertimbangan ini didasarkan dari sumber-sumber yang bisa digunakan oleh manajemen untuk membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan sesuai prioritas yang bisa menggunakan seperti yang tertera di berikut ini. Yang pertama,
Sumber acuan manajemen itu dalam membuat pertimbangan itu dalam menerapkan kebijakan, yang pertama itu persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Lalu yang kedua yaitu definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oke, di sini juga manajemen bisa menggunakan yang pertama, standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu pada KDPPLK yang sama. Lalu juga bisa menggunakan literatur akuntansi yang ditulis oleh para ahli. Dan yang terakhir, praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan pada acuan pertama. Oke, jadi acuannya itu ada 2 yang di sebelah kiri ini, artinya contohnya tuh kayak misalnya tadi piutang. Nah, piutang itu kan nggak memiliki PSAK yang spesifik, maka kita ambil dari PSAK yang terkait dengan piutang. Kalau nggak ada juga, baru kita bisa ambil dari si KDPPLK ini. Boleh di-next? Oke, selanjutnya kita masuk ke konsistensi penerapan kebijakan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Nah, kebijakan yang konsisten itu juga harus diterapkan pada kelompok-kelompok item yang diatur oleh PSAK. Misalnya, kebijakan untuk menggunakan rumus biaya FIFO untuk kelompok persediaan yang satu dan menggunakan rumus average untuk kelompok persediaan lainnya. Kita kasih contoh di sini, jadi misalnya contohnya sebuah perusahaan itu memiliki banyak produk. Nah, produk yang ada satuannya tuh kayak sabun bahan tangan misalnya. Nah, menjual sabun ini kan bisa menggunakan metode FIFO. Sementara produk lainnya itu misalnya perusahaan menjual minyak. Minyak ini biasanya dijual per kaleng. Nah, itu nggak bisa menggunakan FIFO karena orang belinya secara eceran. Maka dia menggunakan metode average. Nah, dua kelompok berbeda di dalam satu perusahaan bisa menggunakan rumus biaya yang berbeda atau diterapkan kebijakan akuntansi yang berbeda. Tapi, walaupun berbeda, itu harus tetap konsisten. Untuk produk yang padat menggunakan FIFO, dan untuk produk yang cair itu menggunakan average. Nah, kira-kira gambaran konsisten yang dimaksud itu seperti itu ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini kita bahas perubahan kebijakan akuntansi. Oke, jadi terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan diperbolehkan untuk mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perusahaan tersebut memang diwajibkan oleh PSAK atau perusahaan tersebut bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal. Kalau misalnya kita ambil dari contoh yang aku sebutin tadi, produk sabun batangan itu dihitung dengan menggunakan FIFO. Terus terus kok kalau pakai Vivo itu susah ya gitu, terus tiba-tiba perusahaan mau menggunakan average. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus ada dasarnya perubahan itu kayak memang diwajibkan oleh PSAK atau jika perubahan itu memang menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal. Nah, karena kebijakan itu berubah, otomatis kan nanti berdampak ke laporan keuangannya. Maka, penerapan kebijakan untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi yang berbeda secara substansi itu menyebabkan pengguna di dalam laporan keuangan itu perlu untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode selanjutnya, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten itu diperlukan. Nah, ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi kita itu harus konsisten, tapi belum tentu nggak boleh berubah. Boleh berubah jika diperlukan dan asal konsisten. Perubahan itu juga harus dikomunikasikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, karena tadinya sudah konsisten, kemudian ada perubahan yang diungkapkan, maka dengan demikian pengguna laporan keuangan bisa melihat atau membandingkan dampaknya terhadap perubahan itu seperti apa, maka bisa membandingkan dari satu periode ke periode selanjutnya. Oke, boleh di-next. Selanjutnya di sini ada bukan kebijakan akuntansi. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya, dan penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa,
atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Nah, kita bahas tentang masalah ini. Jadi misalnya ada suatu transaksi yang kemudian kebijakan akuntansinya itu sama sekali, lain dan nggak ada kaitannya dengan sebelumnya atau belum pernah terjadi sebelumnya dan, seperti kebijakan baru gitu. Nah, itu bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi ya teman-teman, tapi memang itu merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi dia bukan dari perubahan melainkan ya memang, benar-benar baru dibuat gitu. Nah, sesuai dengan ketentuan PSAK 25, perusahaan itu mencatat penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi. Mungkin kalau ada yang pernah lihat di PSAK ada ketentuan transisi, kalimatnya itu misalnya di PSAK 4. Kalimatnya gini, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, berarti sebelum 1 Januari 2015, itu masih boleh menggunakan PSAK yang lama atau sebelum amandemen. Nah, perusahaan sesuai dengan ketentuan PSAK 25 itu mencatat penerapan awal suatu PSAK berdasarkan ketentuan transisi. Artinya, ketika tanggal 1 Januari 2015, itu merupakan tanggal penerapan awal PSAK 4 berdasarkan ketentuan transisi. Jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka perubahan itu diterapkan secara retrospektif. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya di sini ada penerapan perubahan kebijakan. Nah, di sini, masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini, tadinya kan PSAK 4 itu berdasarkan PSAK tahun, 97 misalnya. Kemudian tahun 2014 itu diamandemen, sehingga per 1 Januari 2015 dia menerapkan kebijakan baru. Maka dilihat penerapan awalnya itu berdasarkan tanggal ketentuan transisi yang ada di PSAK. Tapi, jika tidak ada perubahan transisi atau secara sukarela, nah, sukarela itu kayak dia itu bukan karena dipersyaratkan oleh amandemen PSAK, tapi berdasarkan pertimbangan bahwa kalau kita mengubah kebijakan ini akan menghasilkan laporan lebih handal. Nah, kalau misalkan nggak ada perubahan, secara kedua itu, maka Eee, perubahan tadi itu diterapkan secara retrospektif. Nah, yang bisa lihat teman-teman di sini ada pengertian dari si penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Oke, boleh di-next dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Felicia Angelia dengan NIM 2022-772. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penerapan retrospektif adalah kebijakan baru, tetapi dianggap seolah-olah sudah pernah diterapkan sebelumnya untuk memudahkan pengungkapan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, ketika menggunakan penerapan retrospektif, maka perusahaan harus menyesuaikan. Yang pertama ada saldo awal. Setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua adalah jumlah komparatif lainnya, diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Jadi ini benar-benar kebijakan baru yang tadinya belum pernah diterapkan sebelumnya. Tapi perusahaan menganggap kalau periode-periode sebelumnya itu sudah menggunakan kebijakan ini untuk memudahkan laporan keuangan. Jadi tetap konsisten dan bisa diperbandingkan. Oke, next. Selanjutnya ada keterbatasan penerapan retrospektif. Ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Jadi, tidak praktis di sini maksudnya jika perusahaan tidak dapat menerapkan ketentuan itu setelah semua upaya telah dilakukan. Maksudnya, penerapan retrospektif itu menjadi tidak praktis ketika yang pertama, dampak penerapan retrospektif ini tidak dapat ditentukan. Dan yang kedua, penerapan retrospektif ini memerlukan asumsi terkait maksud atau intensi dari manajemen pada periode lalu. Penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan suatu jumlah tertentu
dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif antara informasi mengenai estimasi jumlah itu dengan informasi mengenai estimasi yang akan tersedia pada laporan keuangan dari informasi lain. Next. Selanjutnya ada pengungkapan penerapan awal. Dalam pengungkapan penerapan awal, yang pertama itu ada judul PSAK, dan yang kedua ada bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. 5. Ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Keenam, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis jumlah penyesuaian yaitu untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan LPS dasar dan dilusian. Di sini dibilang laporan keuangan selanjutnya tidak perlu mengulang karena sudah diungkapkan ketika awal penerapan. Oke, next. Next, Kak. Oke. Pengungkapan perubahan sukarela. Yang pertama itu sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Yang pertama, ada penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Yang kedua, ada penyesuaian LPS dasar dan dilusian. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Yang kelima, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Di sini dibilang laporan keuangan selanjutnya tidak perlu mengulang lagi karena sudah diungkapkan ketika awal penerapan. Next. Selanjutnya ada PSAK baru yang belum efektif. Nah, ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan yang pertama, mengungkapkan fakta tersebut. Dan yang kedua, mengungkapkan informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Aulia Azmi Harahap dengan NIM 2022-790. Sebelumnya saya ingin melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengungkapan PSAK baru belum efektif. Nah, apa yang perlu diungkapkan terkait apabila PSAK baru yang terbit tetapi belum berlaku secara efektif? Yang pertama itu kita harus menentukan judul PSAK baru. Yang kedua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan. Yang keempat, tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan yang kelima, suatu pernyataan tentang apakah yang pertama, suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atau laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, pernyataan atas hal tersebut. Next. Selanjutnya ada estimasi akuntansi. Terkait dengan estimasi akuntansi sendiri,
Estimasi akuntansi ini merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi ini harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen-elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Nah, penggunaan estimasi yang reasonable ini yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Next. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Estimasi ini melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Nah, jadi estimasi itu mungkin perlu direvisi ya jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalamannya. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini adalah yang pertama, penyesuaian jumlah tercatat, aset atau liabilities, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilities. Kemudian, perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Next. Selanjutnya, entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi, akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilities atau terkait dengan suatu item ekuitas perubahan estimasi akuntansi tersebut. Nah, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilities, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain pada perubahan penerapan di atas dapat diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi yang beracuan pada periode perubahan. Apabila dampak perubahan hanya pada periode itu, kemudian periode perubahan dan periode mendatang apabila perubahan berdampak pada keduanya. Next. Pengungkapan perubahan estimasi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdasarkan atau beracuan kepada berdampak pada periode berjalan, diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Yang kedua, jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Next. Oke, Baik. selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Putri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aminah Harahap dengan NIM 2022-70119. Kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Karena adanya kesalahan aplikasi atau kesalahan dalam penerapan kebijakan dan kesalahan interpretasi fakta yang ditemui pada periode laporan tertentu. Kesalahan material itu bisa menyebabkan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kesalahan ini harus diperbaiki pada periode berjalan jika ditemukan pada periode tersebut. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan pada material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu. Next. Kemudian ada kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan atau kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang next.
yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan seperti ini termasuk pada dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Next. Kemudian ada koreksi kesalahan periode lalu. Mengoreksi kesalahan material periode lalu pada laporan keuangan lengkap, pertama yang ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu, sajian di mana kesalahan terjadi atau menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Next. Keterbatasan penyajian respektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara respektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu, karena tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode kesalahan. Dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu. Next. Selanjutnya ada peningkapan koreksi kesalahan. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, ada jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Yang pertama itu untuk menentukan item laporan keuangan yang terpengaruh, LPS dasar dan dilusikan jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Kemudian yang ketiga ada jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan jika penyajian kembali respektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Next. Baik, saya akan menambahkan sedikit lagi, kesalahan yang sudah kita catat dan dikoreksi pada periode lalu tidak perlu dicatat atau disajikan kembali pada periode berikutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila presentasi kami masih banyak kurangnya. Terima kasih.